Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sudah terbongkar bagaimana bobroknya seorang Jokowi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja, Hasto sudah mulai bernyanyi. Saat Hasto mulai ditahan, sebelum ditahan ya oleh KPK, Hasto sudah membuat video dan bercerita di situ. Ternyata pelapor untuk merevisi undang-undang KPK ternyata dari Jokowi. Kabarnya, ya kata Hasto ini, untuk merevisi undang-undang itu membutuhkan 3 juta US dollar. Ya, kalau kita bandingkan sekarang, dirupiahkan, mungkin sekitar 50 miliar lah, ya. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Artinya apa? Artinya cerita-cerita dari Hasto ini benar nggak? Ayo kita buktikan bersama-sama. Ini ngeri mas, kalau sudah terungkap satu persatu. Ini satu video loh, ya. Satu video ternyata menghebohkan ya dunia. Dan tidak hanya di Indonesia. Karena kabarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto ini ya, bisa saja seorang Jokowi ini diadili.
Ya, kalau kenyataannya seorang Jokowi ini diadili, maka bukan tidak mungkin begitu kan. Bukan tidak mungkin ya Jokowi akan mengikuti Hasto untuk ditahan. Kenapa? Karena dengan ada cawi-cawi dengan bukti-bukti nyata. Tapi sayangnya begitu kan, belum ada laporan ya kepada Mahkamah Konstitusi atau MK soal pelapor atau cawe-cawe masalah merevisi undang-undang itu. Kita tunggu saja di DPR bagaimana. Dan itu sudah dibuktikan oleh Hasto. Bukti nyatanya adalah ketika Hasto mengatakan ya bersama dengan Jokowi dan beberapa partai yang kemudian ada di situ kabarnya ya ingin mengusung Gibran dan Bobi begitu kan ya dan menantunya untuk menjadi calon kepala daerah. Dan Hasto mengatakan pada waktu itu, nah apakah tidak ada resistensi pada akhirnya? Ya, kalau semisal ada dugaan-dugaan korupsi yang menimpa kepada dirinya atau siapa, ini akan pasti kena, kata Hasto. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ya, Jokowi punya rencana lain. Ya, di situ merevisi undang-undang kabarnya ini. Nyanyian Hasto, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang diinisiasi oleh Jokowi bertujuan untuk melindungi dirinya, juga anak dan menantunya yang saat itu ya mau menjadi kepala daerah. Nah, apakah ini seperti ini? Kalau sudah nyatanya dan buktinya sudah seperti ini, KPK harus dan berhak begitu kan untuk memeriksa seorang Jokowi. Bukan tanpa alasan lagi. Jadi artinya apa? Artinya ya seharusnya nanti laporkan balik begitu kan dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga begitu kan ya sekarang ini Hasto menjadi tersangka ya. Sudah ditahan lalu kemudian karena menjadi tersangka di situ maka kemudian nyanyian Hasto ini bisa saja ini benar. Wah. Ayo KPK berani nggak untuk mengadili Jokowi begitu kan ya. Setidaknya periksalah Jokowi benar nggak dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto di situ. Agar tidak menjadi bola liar di masyarakat begitu kan ya untuk membantah pernyataan dari Hasto ini ya. Kan ngeri pada akhirnya bos ya. Sekarang PDIP dengan pendukung Jokowi kan saling cakar-cakaran. Inilah yang akan terjadi nantinya ya, makanya tidak heran ketika Hasto ini seolah-olah menjadi korban di situ. Bukan tidak mungkin Jokowi bisa saja masuk penjara. Bukan tidak mungkin. Kita lihat saja realitanya begitu kan. Fakta-fakta satu video saja sudah memberikan pernyataan dan bukti-bukti. Ya, bagaimana seorang Hasto di situ bercerita begitu kan soal dirinya soal dirinya begitu kan soal undang-undang revisi KPK. Ini sudah satu bukti lah. Ya walaupun secara tidak langsung bukti realnya kepada KPK yang harus kita buktikan, tapi melewati cerita itu benar enggak? Makanya Jokowi diperiksa, berikan tanggapan begitu kan. Biar apa? Biar menemukan titik temu di situ. Makanya tidak heran sekarang ini mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi begitu, menantang seolah-olah apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo ini seolah-olah menantang rakyat. Dan inilah pada hakikatnya bisa saja nanti ya tiga musuh begitu. Tapi bukan soal itu. Prabowo saya kira ya posisi aman, tidak ikut-ikut masalah soal itu. Masalah soal Jokowi dengan PDIP, karena Hasto menggaungkan adili Jokowi ya, walaupun teriakan Prabowo mengadili Jokowi begitu santer, tapi pada kenyataannya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini KPK berani nggak untuk memeriksa Jokowi? Nah itu yang kita lihat hari ini. Coba kita baca ya, dan butuh 3 juta US dollar agar revisi itu berjalan mulus. Wah. Ngeri bos, ini ngeri 3 juta ini begitu kan. Ya kurang lebih 50 miliar lah, ngeri sedap ya. Bahkan itu gimana begitu? Apakah Pram itu presiden dan punya kuasa untuk bisa cawe-cawe? Kita lihat saja nantinya begitu. Karena kekuatan dari PDIP ini nampaknya sekarang ini nampaknya ingin melakukan perlawanan terhadap pemerintah Prabowo begitu. Justru banyak orang bercerita begitu kan ya. Kalau PDIP ini pada akhirnya melawan kepemimpinan atau pemerintah dari seorang Prabowo, maka jelas di situ begitu kan. Nah, nampaknya ya seolah-olah nantinya begitu kan ya, nantinya agak sulit pemerintah untuk menjalankan demokrasi yang baik karena intervensi sana sini nampaknya orang-orang yang sudah berkuasa seperti
seperti PDIP nampaknya juga punya orang yang ditempatkan di pos-pos tertentu misalnya untuk melawan di sekelingkaran Prabowo di pemerintahan Prabowo. Bisa saja itu terjadi. Seperti Jokowi misalnya begitu yang dianggap punya peran penting. Apakah seperti ini? Nah, kita lihat saja. Saya lebih fokus ya untuk mengadili ini begitu kan, untuk mengadili apakah benar Jokowi bisa diadili atau tidak dengan bukti-bukti yang Hasto yang lantang mengatakan dokumen-dokumen penting itu ya ketika Hasto akan ditahan akan dikeluarkan, akan dipublikasi. Tapi yang saya lihat satu video ini sudah menarik begitu kan, sudah menarik. Ada keyakinan dalam diri kami bahwa bisa saja ya Jokowi diadili. Coba kita baca ini. Akhirnya Dirty Vote ya episode kedua sudah rilis. Terima kasih Bang ya Murtada. Namun izin ngasih saran untuk episode selanjutnya kalau bisa ada adegan nangis-nangisnya biar lebih dramatis. 10 tahun Jokowi hidup enak tidak ada yang demo karena didukung Presiden sepenuh jiwa raga. Jokowi bebas, ya undang-undang dirubah, DPR semua setuju, mungkin perpecahan ya PDP ya dengan Jokowi adalah langkah Tuhan untuk membongkar semua kebohongan itu. Nah, ini yang akan terjadi begitu kan di komentar-komentar netizen. Begitu ngeri. Akhirnya kan saling cakar-cakaran, akhirnya saling terbongkar. Siapa yang kuat pada akhirnya? Apakah seorang PDP atau seorang Jokowi? Saya kira secara logika PDIP itu lebih kuat dibandingkan seorang Jokowi. Kenapa? Karena PDIP itu adalah partai, sedangkan Jokowi ya tidak punya partai, tidak punya hak, dan juga tidak punya pengaruh ya kepada pemerintahan dari seorang Prabowo hari ini. Kenapa? Ya lihat aja realitasnya, walaupun Gibran menjadi wakil presiden, nampaknya kalau dikunci begitu kan ya. Seperti pernyataan dari Partai Gerindra bahwa Prabowo ya dari 100 hari kepemimpinannya sudah didukung untuk maju, ya sudah ditetapkan untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Bayangkan ya. Saking ambisinya atau bagaimana begitu kan. Jadi saya kira inilah perlawanan politik ke depan begitu kan ya. Saya tidak heran begitu ketika politik saling stigmanya saling cakar-cakaran di situ, biasa dalam dunia politik. Ya, kita lihat saja ketika PDIP bersama Jokowi dulu begitu berkuasa, nampaknya orang-orang atau oposisi itu ketika mengkritik justru disalahkan. Sama, akankah karena PDIP ini tidak sekarang ini posisinya karena menjadi oposisi atau bagaimana? Ini yang kita lihat ya, yang kita lihat. Artinya bagi kami biar adil ya periksa saja Jokowi. Ya kan Hasto sudah ditahan, sudah bernyanyi, periksa saja Jokowi begitu kan. Jadi secara logika ini penting sekali begitu kan ya untuk mengukur bagaimana apakah yang disampaikan Hasto ini benar atau tidak ya dalam undang-undang yang ada ya. Coba kita baca beritanya ini. Hasto sebut Jokowi pelapor revisi undang-undang KPK untuk selamatkan Gibran dan Bobi. Wah, ngeri nih kalau sudah seperti ini. Artinya apa? Artinya langkah-langkah dari seorang Jokowi ini sudah memang benar-benar disiapkan untuk mengamankan posisi Gibran, posisi ya Bobi begitu kan ya. Walaupun sekarang ini dicap menjadi pengkhianat kepada PDIP, tapi ya Jokowi yang penting sudah lolos bagaimana untuk bisa menjaga seorang Gibran dan Bobi. Apakah seperti itu logikanya? Nah, kita lihat saja begitu kan ya, ketika seorang Hasto begitu kan ya mengaku ya bertemu dengan beberapa tokoh nasional seperti Novel Baswedan, Rocky Gerung dan lainnya. Saat itu kata Hasto, Novel bertanya kepadanya terkait kabar bahwa PDIP Perjuanganlah yang menjadi pelapor adanya revisi undang-undang KPK. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDIP Perjuangan ya dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, artinya ada kambing hitam. Tetapi ketika hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi. Dan inilah yang kemudian yang disampaikan oleh Hasto. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada baiknya itu diambil ya langkahnya diambil oleh Presiden Prabowo, Presiden Jokowi begitu kan. Kalau dampaknya adalah negatif misalnya dilimpahkan kepada PDIP. Ini yang disampaikan Hasto. Logikanya kan seperti itu begitu kan. Ya kita tunggu apakah benar Jokowi ini akan melindungi Gibran atau Bobi Nasution. Ya kita tunggu episode selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.